The most important thing is your support. We play for you. Tak ingin menunda-nunda tampil di Piala Dunia, terkuak, ternyata inilah hasil diskusi serta motivasi dari Kapten Timnas Indonesia JIZ, sebelum dan setelah meraih kemenangan atas Arab Saudi, sekaligus planning besar agar dapat memanfaatkan sebaik mungkin di 4 laga yang tersisa. 世界杯足球预选赛， Media China sangat khawatir dengan peluang Indonesia yang akan berkolaborasi bersama Jepang, mengingat Jepang sangat murka atas tindakan supporter China yang menghina lagu kebangsaan Jepang. Di sisi lain, Indonesia dan Bahrain merupakan saingan utama China. Secara mengejutkan, sepanjang pagelaran kualifikasi Piala Dunia, pelatih Jepang Hajime Moriyasu sudah mengatakan sebanyak 2 kali, bahwa Jepang akan lolos ke Piala Dunia bersama Indonesia. Akankah timnas Jepang meluapkan rasa jengkelnya pada China dan Bahrain yang sudah merendahkan lagu kebangsaannya, dengan cara menguntungkan posisi Indonesia? Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Tak ingin menunda-nunda tampil di Piala Dunia, terkuak, ternyata inilah hasil diskusi serta motivasi dari Kapten Timnas Indonesia JIZ, sebelum dan setelah meraih kemenangan atas Arab Saudi, sekaligus planning besar agar dapat memanfaatkan sebaik mungkin di 4 laga yang tersisa. Sebelum pertandingan melawan Arab Saudi, Timnas Indonesia harus menelan pil pahit sebab tertinggal dari pesaing lainnya, hingga Indonesia justru harus terlempar di dasar klasemen dengan menyandang sebagai tim juru kunci. Sehari sebelum laga melawan Arab Saudi terjadi, Indonesia benar-benar berada di titik terberat, mulai dari gencarnya narasi pemecatan Sintayong, hingga ancaman pengunduran diri Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Bagaimana tidak, laga krusial hidup atau mati Timnas Indonesia melawan raksasa Asia Arab Saudi sudah di depan mata. Hal itu membuat Kapten Timnas Indonesia JIZ mengadakan pertemuan darurat semua rekan satu tim. Dari hasil pertemuan tersebut, JIZ membeberkan sebuah statement, jika JIZ dan kawan-kawan Timnas Indonesia siap mati di atas lapangan, untuk mengalahkan Arab Saudi yang menjadi pertandingan hidup atau matinya peluang serta langkah Timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Manajer Timnas Indonesia menyampaikan pesan JIZ pada publik, bahwa laga melawan Arab Saudi, JIZ akan memberikan segalanya untuk Indonesia, bahkan mereka rela mati di atas lapangan untuk dapat mengalahkan Arab Saudi. Itulah pesan JIZ yang disampaikan melalui Sumarji. Dan benar saja, Timnas Indonesia mampu menggasak Arab Saudi dengan skor telak 2-0, permainan disiplin tinggi serta kesulitan semua lini, mampu mengantarkan Timnas Indonesia melesat naik ke urutan 3. Dengan hasil itu, peluang Indonesia sangat terbuka lebar untuk kembali bersaing merebutkan urutan 2, hingga lolos otomatis ke Piala Dunia untuk yang pertama kalinya. Setelah memastikan diri berada di urutan 3, sejatinya kedudukan Indonesia yang berada di urutan 3, hanya selisih 1 poin dari Australia yang menduduki urutan 2. Kapten Timnas Indonesia JIZ optimis tinggi dengan tekad yang kuat, serta yakin dengan bekal kualitas skuad Garuda, akan mampu bersaing merebutkan juara 2 dan lolos secara otomatis. JIZ membakar semangat seluruh penggawa Timnas Indonesia menuntaskan laga yang tersisa dengan minimal target 9 poin. Setelah mampu menang telak dari Arab Saudi, JIZ dan kawan-kawan sudah membangun tekad yang kuat, agar dapat finish di urutan 2. Target tinggi yang sudah dibangun, dapat memicu gairah serta kepercayaan diri saat bertanding. Rasa optimis lebih memberi energi positif daripada rasa pesimis sebelum bertanding, dan itu ia rasakan saat menghadapi Jepang. Momentum itu didapatkan oleh Jepang, sedangkan Indonesia benar-benar kehilangan segalanya, agar tetap meraih hasil yang positif di sisa laga. Skuad Garuda sangat optimis serta berjanji akan memberikan segalanya. Mereka siap bermain habis-habisan di 4 laga yang tersisa, agar dapat menggeser posisi Australia hingga lolos otomatis ke pentas dunia, demi Merah Putih dapat berkibar untuk yang pertama kalinya di ajang akbar bergengsi Piala Dunia. Dari pernyataan JIZ pada semua rekan dan ofisial Timnas Indonesia, ia mengatakan, ini sesuatu yang tidak mudah namun bukan berarti tidak mungkin. Ia mengatakan, saya yakin dan saya harap kita satu pendapat, asalkan kita mau dan serius, maka kita akan menuju pentas dunia. Ini kesempatan emas untuk membuktikan pada dunia dengan kualitas serta kesulitan tim kita. Kita akan bawa bendera merah putih menuju Piala Dunia. Itulah ungkapan JIZ pada manajer Timnas Indonesia Sumarji saat di ruang ganti. Dengan pernyataan itu juga, membuat Sumarji terharu dan semakin yakin bahwa kita bisa lolos ke Piala Dunia dengan sisa 6 laga ini. Oh, kalau J
jempolnya 4. Oh, jempolnya 4. Itu hak nih saya ngomong. Jiwa nasionalismenya itu. Mohon maaf nih, bukan kaleng-kaleng lah kalau dia. Demi Tuhan ini. Enggak, mungkin mohon maaf nih kalau dibelah dadanya gitu, mungkin merah putih dia itu. Kita kalah semua. Media China sangat khawatir dengan peluang Indonesia yang akan berkolaborasi bersama Jepang, mengingat Jepang sangat murka atas tindakan supporter China yang menghina lagu kebangsaan Jepang. Di sisi lain, Indonesia dan Bahrain merupakan saingan utama China. Timnas China diambang mengalami kerugian besar, hal itu buntut dari ulah supporter mereka di pertandingan China kontra Jepang. China dan Jepang saat itu memainkan pertandingan ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia. Duel yang berlangsung di Stadion Xiamen Egret itu berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Jepang. Berkat kemenangan tersebut, Jepang memastikan diri sudah menjadi negara pertama yang lolos ke Piala Dunia 2026, walaupun Jepang tidak bertanding atau kalah di 4 laga yang tersisa. Sementara timnas China menghuni dasar klasemen dengan torehan 6 poin. Meski mengantongi jumlah poin yang sama dengan 3 tim di atasnya, seperti Indonesia, Arab Saudi dan Bahrain, namun China harus rela menjadi tim juru kunci sebab China kalah dari selisih gol dan kalah dari segi head-to-head. Di balik kemenangan Jepang atas China, ada sejumlah insiden yang terjadi. Para supporter China mencemooh lagu kebangsaan Jepang sebelum pertandingan dimulai. Tak hanya merendahkan lagu kebangsaan Jepang saja, aksi supporter China yang menerobos lapangan dan penggunaan laser yang ditujukan pada pemain Jepang untuk mengganggu konsentrasi para pemain. Menurut perwakilan Federasi Jepang, itu sesuatu yang sudah kelewat batas. Mereka melakukan segala cara walau harus menghina lagu sakral yang jadi identitas negara Jepang. Melihat beberapa kejadian tersebut, pendukung Jepang mengungkapkan kemurkaannya. Mereka berharap timnas China mendapat hukuman yang lebih berat dari FIFA. Menurut penggiat di Jepang, hal ini harus ditindak tegas oleh FIFA. Sebelumnya, supporter Bahrain juga mencemooh lagu kebangsaan Jepang, tapi mereka hanya mendapat hukuman denda ringan. Federasi Bahrain hanya mengeluarkan denda 180 juta rupiah. Menurut perwakilan Federasi Jepang, hukuman sangat ringan dari FIFA tersebut tidak akan membuat dampak apapun, dan itu bisa saja terjadi setiap saat. Itulah ungkapan perwakilan Federasi Jepang. Federasi Sepak Bola Jepang berharap, agar Federasi Sepak Bola China bisa dihukum lebih berat dari hanya sekedar denda 180 juta, itu nilai yang sangat kecil bagi federasi yang mewakili sebuah negara. Federasi Jepang berharap, agar China dapat hukuman yang lebih mendapat efek jera, seperti hukuman pertandingan tanpa supporter, atau perpindahan venue di tempat yang netral. Jika FIFA merespon pihak Federasi Jepang tersebut, tentu ini akan menjadi kerugian besar bagi China. Dan menariknya, terlepas dari hukuman FIFA yang dianggap tak seberapa tersebut, yang justru membuat Federasi China sangat khawatir adalah, jika Jepang bermain mata dengan Indonesia, itulah kekhawatiran terbesar bagi China, mengingat pertandingan Indonesia dan Jepang menjadi laga pamungkas penentuan poin hingga penentuan kedudukan klasemen urutan 2 hingga 6. Yang lebih mengejutkan lagi, menurut media China, Jepang nampaknya sangat murka dengan kelakuan supporter China dan Bahrain. Pasalnya, mereka benar-benar merasa, lagu kebangsaannya direndahkan di hadapan dunia yang pertandingan tersebut juga ditayangkan di hampir semua negara belahan dunia. Di sisi lain, hubungan antara Jepang dan Indonesia sangatlah harmonis, yang mana pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu juga pernah mengatakan, Jepang akan lolos ke Piala Dunia bersama dengan Indonesia. Bahkan pernyataan tersebut sudah diungkapkan Moriyasu sebanyak 2 kali selama pagelaran putaran 3 berlangsung. Lebih lanjutnya, dalam laporannya di media China, media tersebut juga sangat khawatir, jika timnas Indonesia mendapatkan poin secara mudah saat bertandang ke markas Jepang di laga terakhir yang jadi penentu grup C. Sebagai informasi, Jepang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia, dan menjadi negara Asia pertama yang sudah mengantongi tiket di Piala Dunia 2026. Sedangkan menurut China, timnas Indonesia dan Bahrain dianggap sebagai pesaing utama bagi China, untuk memperebutkan posisi 3 atau 4 besar klasemen grup C. Jepang sudah memastikan diri mengantongi tiket ke Piala Dunia. Media China khawatir pasukan Hajime Moriyasu akan mengurangi kekuatannya saat melawan timnas Indonesia di laga pamungkas, dan kemungkinan besar, Hajime Moriyasu akan menurunkan skuad B saat menghadapi Indonesia, dengan intensitas pertandingan yang sangat rendah. Walau situasi itu menguntungkan Indonesia, namun bagi PSSI bersama skuad Garuda, mereka tak ingin menggantungkan harapan dari tim lain, mengingat, materi pemain Indonesia di 4 laga mendatang sudah semakin sempurna. Kehadiran oleh Romeni di 4 laga yang tersisa,
akan segera menyempurnakan lini depan skuad Garuda. Timnas Indonesia akan berjuang secara mandiri, terbukti, dengan kerja keras PSSI yang tengah mempersiapkan penyerang lincah dan tajam seperti Ole Romeni. Tak hanya Ole Romeni saja, bahkan PSSI juga tengah mempersiapkan gelandang tengah grade A, yang akan menemani Tom Hei menyuplai bola dan mengatur ritme permainan, yang namanya hingga saat ini masih dirahasiakan. Namun PSSI memastikan, di laga berikutnya, Timnas Indonesia akan tampil berbeda. Sejumlah pemain naturalisasi baru yang akan datang sudah tersedia di 4 laga yang tersisa. Tentu dengan modal materi pemain yang semakin sempurna, peluang Indonesia untuk merebutkan urutan 2 semakin besar. Ole Romeni berkolaborasi bersama Ragnar, dengan dukungan Marcelino dan Eliano Reinder, tentu lini depan skuad Garuda akan semakin siap untuk mengacak-acak pertahanan semua lawannya termasuk Australia. Tidak hanya dari segi materi pemain Indonesia yang semakin mendukung, andai berita media China yang khawatir jika Jepang akan melonggarkan poin Indonesia. Jika itu terbukti benar, maka mimpi Indonesia akan menjadi kenyataan tampil di Piala Dunia, sekaligus membuktikan ucapan Moriyasu yang mengatakan, Jepang akan lolos ke Piala Dunia bersama Indonesia. Dari berita kekhawatiran media China tersebut, terdapat spekulasi kuat, akankah timnas Jepang meluapkan rasa jengkelnya pada timnas China dan Bahrain, dengan cara menggandeng Indonesia lolos bersama menuju Piala Dunia 2026. Jika itu terjadi, maka Indonesia akan mencatatkan sejarah negara Asia Tenggara yang pertama kali tampil di Piala Dunia, menarik untuk dinanti. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, bye YT Real.